Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deswita Larasati dengan NPM 2213031025 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Di era yang serba modern ini, teknologi semakin hari semakin berkembang dan menjadi bagian terpenting bagi sebagian masyarakat. Smartphone merupakan alat komunikasi suara. Selain dapat menerima panggilan seperti pada umumnya, smartphone juga dilengkapi dengan web dan internet untuk browsing serta dapat menerima email. Keberadaan smartphone di tengah perkembangan zaman memiliki fenomena tersendiri bagi dunia pendidikan, khususnya bagi peserta didik. Pemberian smartphone kepada peserta didik mempermudah anak untuk memperoleh materi pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya di sekolah dan membuat anak menjadi melek akan teknologi. Selain dampak positif, penggunaan smartphone juga menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, membuat siswa menjadi malas belajar dan menghabiskan waktu di depan smartphone. Kurangnya konsentrasi dalam menerima materi, pembelajaran karena sibuk bermain dengan smartphone. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian kali ini, di mana yang pertama, bagaimana penggunaan smartphone kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, mengetahui bagaimana penggunaan smartphone kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, dan yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar siswa kelas 12 IPS di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Terdapat tiga manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada manfaat teoristis, yaitu menambah ilmu, wawasan, serta pemahaman mengenai pengaruh penggunaan smartphone yang sangat mempengaruhi cara belajar siswa di sekolah. Yang kedua ada manfaat praktis, sebagai masukan yang bermanfaat dalam rangka mencapai hasil belajar yang maksimal khususnya di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang ketiga ada manfaat bagi sekolah, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan hasil belajar peserta didik. Landasan teori pada penelitian ini adalah, menurut Dihan 2010, smartphone merupakan pengembangan dari telepon seluler yang kemudian ditambahkan fitur dan fasilitas lainnya sehingga menjadi telepon cerdas dan disebut sebagai smartphone. Sedangkan pengertian hasil belajar adalah hasil usaha atas usaha yang telah dilakukan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Hasil dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Kerangka pikir dari penelitian ini adalah, adakah pengaruh X terhadap Y atau pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar yang akan menghasilkan temuan, yakni berpengaruhkah terhadap hasil belajar atau tidak berpengaruhkah terhadap hasil belajar. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HO, tidak ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, dan HI, ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar kelas 12 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data.
Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang sebanyak 351 siswa dengan jumlah populasi keseluruhan adalah 351 dengan proporsi sampel yang diambil yaitu sebesar 25% sehingga didapati jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 25% dikali 351 didapati 87,75% dibulatkan menjadi 88 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Terdapat 3 teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama ada observasi. Observasi secara umum dapat diartikan cara menghimpun bahan-bahan, keterangan, atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dengan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam hal ini, penulis mengamati penggunaan smartphone murid kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang kedua, ada angket. Angket yaitu sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi dan hal-hal yang ia ketahui. Pada umumnya, angket bertujuan untuk memperoleh data. Kuesioner dapat juga diartikan suatu daftar yang berisikan ranking pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang diteliti. Penyebaran angket dapat diberikan pada sampel yang telah ditentukan, yaitu murid kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah murid kelas 12 dan nilai presentasi belajar murid yang ada pada daftar nilai guru kelas 12 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.